Hari itu akan datang, hari di mana dunia ini akan hancur. Langit terbelah, bumi bergetar, laut meluap, semua manusia ketakutan. Hari di mana tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua akan keluar dari kuburnya, dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukan. Hari kiamat adalah hari di mana kehidupan dunia berakhir. Semua manusia akan menyaksikan langsung bagaimana dunia ini hancur. Langit akan retak, bintang-bintang akan jatuh, dan bumi akan berguncang hebat. Gunung-gunung akan hancur seperti debu lautan meluap, dan semua makhluk saat malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Pada hari itu, semua manusia dibangkitkan dari kuburnya. Tak peduli siapa dia dulu di dunia kaya, miskin, terkenal, atau tidak dikenal, semuanya akan dikumpulkan di satu tempat untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia. Setelah dibangkitkan dari kubur, seluruh manusia dikumpulkan di padang luas yang disebut padang mahsyar. Di sana, matahari didekatkan hanya berjarak 1 jengkal. Keringat bercucuran karena panas dan rasa takut. Semua berdiri menunggu giliran. Amal manusia akan diperlihatkan, baik amal kecil maupun besar, semuanya akan dihitung. Tidak ada tempat bersembunyi. Semua akan dipanggil satu persatu. Dalam Quran Surah Qaf ayat 21, Allah berfirman, setiap jiwa akan datang bersama seorang malaikat penggiring dan seorang saksi. Di hadapan seluruh makhluk, timbangan amal dibuka. Setiap orang akan melihat sendiri seberapa banyak kebaikan dan keburukan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Solatmu, puasamu, sedekahmu, senyummu, doamu, semuanya akan menjadi pemberat amal baik. Tapi begitu juga dengan dosamu, seperti berbohong, bergosip, bermaksiat, meninggalkan sholat, akan menjadi pemberat amal burukmu. Semua ada, tercatat, dan tidak ada yang bisa menambah atau menguranginya. Dalam Quran Surah Al-Qur'an ayat 6-9, Allah berfirman, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka ia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Tak bisa dibantah. Jika amal baik lebih berat, maka kamu selamat. Tapi jika dosamu lebih berat, kamu tahu kemana kamu akan pergi. Sebagian orang melihat timbangan amal baik mereka lebih berat, dan wajah mereka bersinar. Tapi ada juga yang wajahnya muram, karena dosa lebih berat. Tangisan pun pecah. Teriakan minta tolong tak terdengar, karena setiap orang sibuk dengan nasibnya sendiri. Beberapa orang bahkan mencoba berbohong. Mereka menyangkal, berkata, saya tidak melakukan itu bukan saya. Tapi di hari itu, mulut mereka dikunci. Yang berbicara adalah tangan, kaki, kulit, tubuh mereka sendiri menjadi saksi. Tangan bersuara, aku pernah digunakan untuk mencuri. Kaki berkata, aku pernah melangkah ke tempat maksiat. Mata mengaku, aku pernah melihat yang haram. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Setelah semua amal dihitung dan diperiksa, manusia diarahkan menuju jembatan yang disebut Siratah. Jembatan ini sangat panjang, sangat tipis seperti rambut, dan sangat tajam. Ia terbentang di atas neraka. Semua orang harus melewatinya. Yang imannya kuat, amalnya banyak, akan melewati jembatan itu dengan cepat seperti kilat. Ada yang berjalan pelan, ada yang merangkak, dan ada juga yang tergelincir, jatuh ke dalam neraka. Jeritan terdengar dari bawah, tapi tak ada yang bisa menolong, karena semua sedang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Dan akhirnya, manusia akan dipisahkan. Ada yang wajahnya berseri, bersinar terang, seperti cahaya bulan purnama. Mereka tersenyum, tenang, karena mereka tahu kemana mereka akan pergi. Mereka adalah orang-orang yang dulu mungkin tidak terkenal di dunia, tapi mereka sabar. Mereka jujur, walau hidup sulit. Mereka sholat, walau tubuh lelah. Mereka memberi, walau mereka juga butuh. Mereka diam saat disakiti. Dan mereka selalu berharap Allah meridhoi mereka. Kini, harapan itu menjadi kenyataan. Mereka dipanggil dengan lembut. Masuklah kalian ke dalam surgaku. Kalian telah aku ridhoi. Surga terbuka dengan cahaya yang tak pernah redup. Tanahnya harum. Udara yang mengalir penuh kedamaian. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada duka. Tidak ada rasa takut. Sungai-sungai mengalir di bawah istana mereka. Bukan air biasa tapi air jernih. Madu murni, susu segar, dan khamar yang tidak memabukkan. Makanan datang tanpa diminta.
buah-buahan yang warnanya belum pernah terlihat di dunia, rasa yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Mereka duduk di atas sofa empuk yang dihiasi permata, dikelilingi keluarga yang mereka cintai. Anak-anak yang dulu meninggal di usia muda, kini dipeluk kembali. Suami istri yang bertakwa dipertemukan kembali tanpa perpisahan. Sahabat-sahabat yang dulu saling menasihati, kini duduk tertawa bersama. Di surga tidak ada kecemasan, dan hanya di surgalah Allah memperlihatkan wajahnya. Wajah yang maha indah, tapi tidak semua berakhir dengan senyuman. Di sisi lain, ada wajah-wajah yang gelap. Mata mereka tertunduk, tubuh mereka gemetar. Mereka tahu apa yang akan datang. Mereka tahu sholat itu wajib, tapi mereka sibuk dengan dunia. Mereka tahu zina itu dosa, tapi mereka berkata, hidup cuma sekali. Mereka tahu bohong itu haram, tapi mereka menjadikan dusta sebagai alat mencari untung. Mereka menyakiti tanpa rasa bersalah. Mereka menindas dan merasa bangga. Mereka menolak nasihat dan menghina orang baik. Kini mereka memohon, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku akan berubah. Tapi jawaban itu tidak pernah datang. Karena sudah tidak ada. Mereka dilempar ke dalam tempat yang sudah lama disiapkan. Neraka. Api menyambut mereka. Bukan api seperti di dunia, tapi api yang hitam. Api yang menyala-nyala. Mereka dibakar dan ruh mereka ikut tersiksa. Dan saat tubuh mereka hangus, Allah bangkitkan lagi tubuh mereka untuk dibakar lagi. Hari demi hari, mereka berteriak, keluarkan kami, berikan kami 1 hari saja untuk berbuat baik. Tapi pintu itu tertutup. Malaikat berkata, tidakkah kalian dulu sudah diperingatkan, tapi kalian memilih berpaling. Di dalam neraka tidak ada cahaya, hanya kegelapan, asap, dan suara jeritan makanan mereka. Pohon zakum, tajam, pahit, dan menusuk tenggorokan. Minuman mereka, air mendidih dan nanah. Mereka menangis, tapi air mata sudah habis. Di sana, tidak ada waktu istirahat, tidak ada kematian. Yang menyelamatkan, tidak ada akhir, hanya penyesalan dan penyesalan. Yang datang terlambat maka sekarang. Sebelum hari itu datang, pilihlah, pilih untuk menjadi hamba yang kembali kepada Allah, yang sholat karena cinta kepada Allah, bukan karena keterpaksaan, yang berkata jujur walau menyakitkan, yang menahan diri dari dosa walau godaan datang bertubi-tubi, yang mendoakan orang lain walau dirinya juga butuh, yang diam saat dihina dan menjawab dengan senyum, karena dunia ini hanya sementara, tapi balasannya selamanya. Dan pada akhirnya, setiap manusia akan menerima balasannya untuk setiap perbuatan baik dan buruknya di dunia.